aja. Mungkin dari teman-teman yang temannya itu masih belum bisa join, bisa di-follow up lagi, terkait kehadirannya juga, nanti juga bakalan tetap ada absensi juga. Oke. Ya, agar nggak lama-lama, ini langsung saya mulai aja ya. Ntar saya share screen dulu. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Halo? Oke, terima kasih react-nya Mas Angga, Mas Isa. Oke, sekarang bisa langsung aja ya. Di materi kali ini di minggu ke-6 kita belajar terkait usability testing and feedback. Oke, untuk yang pertama, apa sih itu testing? Nah, di sini ada definisi tentang testing. Testing yaitu proses menguji hasil desain langsung kepada pengguna. Jadi, testing itu adalah kita ngetes hasil produk kita maupun produk dari perusahaan kita. Apakah produk tersebut bisa relevan, bisa untuk nyaman digunakan, dan apakah berguna untuk user. Nah, di sini juga tertera di tujuan utama, memvalidasi apakah pengguna dapat menggunakan desain dengan mudah, dengan baik dari segi tampilan maupun alur penggunaan. Nah, memang testing itu segitu pentingnya, teman-teman. Jadi, apapun produk untuk mencapai sebuah goals dari tujuan produk tersebut, maka harus diadakannya sebuah testing. Karena testing itu yang melihat bagaimana alur dari produk itu bisa dievaluasi, apakah produk itu sudah sesuai apa enggak. Kalau memang sudah sesuai, ya testing itu akan terus berlanjut sampai kapanpun, dan produk tersebut juga akan terus berkembang nantinya. Oke, testing ini sangat penting. Lanjut ke mengapa testing itu penting. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, di sini poinnya ada membantu mendapatkan perspektif pengguna karena desainer bukanlah pengguna, sehingga menghindari bias desain. Lalu yang kedua, menghindari kerugian jika aplikasi dirilis tanpa testing, seperti banyak revisi, fitur tidak dibutuhkan, pemborosan waktu atau tenaga, dan ulasan buruk dari pengguna. Yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan mengurangi resiko saat aplikasi dirilis. Jadi sebuah produk itu mengapa kok perlu testing, mengapa kok perlu dites dulu, ya kan, sebelum di launching? Artinya memang ini menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu, teman-teman. Jadi kayak seperti kebanyakan revisi, karena ketika di launching produknya itu ternyata tidak sesuai kegunaan, lalu fitur yang berlebihan atau ada beberapa fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, itu kan salah satu efisiensi ketika di testing itu, oh saya ini fitur ini nggak perlu, jadi ya nggak usah diadakan juga nggak apa-apa. Yang penting memang benar ya, tampilan itu penting di estetika, tapi juga lebih penting lagi di kegunaannya. Jadi kalau memang fitur itu tidak bisa digunakan atau masih belum bisa digunakan, ya mau nggak mau kita juga harus efisiensi. Maka ada pengurangan fitur dan lain-lain ketika testing. Oke, lanjut ke apa itu usability. Nah, usability
itu adalah sejauh mana sebuah produk itu mudah digunakan, efektif digunakan, dan memuaskan saat digunakan oleh user. Jadi usability itu terkait kenyamanan user, bagaimana menggunakan produk yang sudah kita launching. Seperti itu. Nah, oke, di sini ada gambar pintu ya, teman-teman. Ini adalah pintu, dan di setiap pintu itu kan pasti ada gagang pintu. Nah, di setiap pintu juga itu pasti ada kunci. Nah, di sini ketika orang itu mau membuka pintu, itu kesulitan teman-teman, karena kuncinya ini berada di bawahnya gagang, dan ini salah satu proses atau produk yang melewati proses testing. Jadi ini tidak dalam testing dulunya itu. Nah, maka jadilah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan bakal menimbulkan kerugian dan kesan yang buruk dari user atau penggunanya. Oke. Nah, ini ada gambar kedua, cangkir, tapi yang gagangnya itu di dalam. Kan itu tidak masuk akal gitu. Kalau memang gagangnya itu mau ditaruh di dalam maupun dihilangkan juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalau kayak gini kan fatal banget, dan ini tidak melalui testing juga. Jadi ya ini konyol sih produknya. Kayak gitu. Oke. Apa itu usability matters? Nah, di sini usability matters ini adalah ada 3 kata sih teman-teman untuk mendefinisikan usability matters ini. Yaitu ada utility, usability, and usefulness. Nah, ini aku jelasin dulu. Usability matters ini adalah pentingnya produk terletak pada kemampuannya untuk memberikan kemanfaatannya optimal kepada pengguna. Nah, di sini arti usability ini adalah seberapa mudah dan menyenangkan produk itu dipakai. Ya, seberapa nyaman produk itu dipakai. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan saya? Apakah produk ini sesuai dengan apa yang dipromosikan? Dan apakah produk ini masih relevan di zaman yang sekarang gitu. Lalu di sini ada utility. Nah, ini adalah apakah produk itu punya fitur yang memang diperlukan pengguna. Jadi apakah benar produk saya ini bermanfaat bagi teman-teman? Apakah produk saya ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi segala keperluan teman-teman gitu kan, untuk utility. Nah, dari kombinasi usability dan utility ini, maka muncullah usefulness. Nah, ini adalah produk itu bisa bermanfaat jika mudah dipakai dan fiturnya juga sesuai kebutuhan. Jadi ya seperti yang aku jelasin tadi ya teman-teman, kalau produk itu sebisa mungkin melalui tahap testing atau melalui tahap usability dan utility, karena memang dari kedua tahap tersebut maka akan muncullah sebuah ringkasan-ringkasan nih, kisi-kisi untuk produk kita agar lebih nyaman dan aman dan berguna. Dan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini langsung aja. Apa itu usability testing? Nah, usability testing itu adalah sebuah proses menguji produk dengan pengguna nyata untuk melihat seberapa mudah mereka bisa menggunakannya dan menemukan masalah. Nah, jadi memang usability itu tentang kenyamanan dan testing itu tentang keamanan. Jadi ya usability testing itu menguji apakah produk kita ini
bisa benar-benar bermanfaat nggak ya? Bisa benar-benar memberikan kesan yang baik nggak ya? Dan apakah produk saya ini memang benar-benar berguna ketika saya launching nanti, gitu. Nah, di sini aku ambil dari Google ya. Ini ada tampilan WhatsApp dari 2011 sampai 2024. Ya, di sini terlihat sangat jelas sekali dan signifikan sekali perbedaannya. Di mana di tahun 2011 ini WhatsApp berwarna biru muda ya. Berwarna biru muda dan dia melakukan sebuah evolusi. Dia melakukan sebuah testing di mana seiring berjalannya tahun pasti teknologi juga seiring berkembang. Jadi ya WhatsApp mengupgrade terus fitur-fiturnya. Tahun 2012 warnanya ganti hitam dan abu-abu. Lalu loncat di tahun 2020. WhatsApp merubah warna dengan warna ciri khasnya yaitu hijau. Tapi di 2020 ini hijaunya agak gelap. Nah, lanjut loncat lagi di 2021. Ini hijaunya agak muda dan ini kesannya kayak lebih modern di tampilan Android maupun iOS di tahun sekarang gitu. Lalu lanjut lagi loncat di tahun 2024 dengan beberapa testing yang ada dari 2011, WhatsApp merombak tampilannya, yaitu langsung dipoloskan, langsung dipolos putih di sini. Jadi ya bisa kita lihat testing itu sangat berpengaruh dari tahun ke tahun dan ini juga untuk berkembangnya produk-produk yang kita kembangkan atau kita launching atau layankan kepada user. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, di sini kapan sih kita harus pakai usability testing? Nah, ini bisa dilakukan seawal mungkin sebelum produk itu dirilis. Jadi ya ketika teman-teman itu membuat sebuah produk, misal ya kayak apps, kayak UI UX, prototype, nah gitu kalau sebisa mungkin ya di testing dari awal gitu. Kalau mau misal dari UI UX kan, ini masih dalam proses prototype. Ini akan berlanjut ke developer front end gitu kan. Nah, sebelum teman-teman menyerahkan ke developer atau front end-nya, itu teman-teman wajib, istilahnya itu wajib untuk mentesting. Apakah memang benar-benar prototipenya ini sesuai dengan alurnya? Apakah flow-nya ini juga udah sesuai? Apakah langkah-langkah yang sudah disiapkan atau fitur-fitur yang sudah disiapkan ini sesuai kegunaannya gitu kan. Jadi memang harus benar-benar dites sebelum ke developer karena nanti kalau memang teman-teman itu tidak melakukan testing sebelum dilempar ke developer, developer nanti akan menerima apa yang sudah teman-teman kerjakan dan nggak ada komplain sama sekali. Soalnya memang dari UI UX kan biasanya itu bagian UI UX itu diberikan ringkasan dari perusahaan. Nanti tampilannya kayak gini, fiturnya ini berguna untuk ini. Nah, jadi ya dari developer itu hanya melanjutkan. Nah, kalau memang belum di testing dari awal, ini kan juga kasihan juga developernya. Ternyata pas di launching, di pertengahan produk itu mulai di-download orang banyak ya kan. Tapi ternyata di produk tersebut masih kurang maksimal karena ada beberapa fitur yang mungkin kurang berguna dan ada beberapa relasi juga yang masih berantakan. Nah, itu kan juga menjatuhkan citra perusahaan ya teman-teman dan memberikan kesan buruk dari pengguna itu. Nah, lanjut. Nah, usability testing ini ada 3 elemen teman-teman, yaitu fasilitator, partisipan, dan tugas. Nah,
Oke, aku jelasin ke slide berikutnya. Nah, ini adalah flow yang ada pada usability testing, di mana di sini ada ada 2 aktor dan 1 tugas ya, yaitu ada fasilitator. Nah, fasilitator ini ngapain sih tugasnya, gitu kan? Fasilitator ini tugasnya adalah memfasilitasi apa yang diperlukan selama proses usability testing ini. Jadi ya memang ketika teman-teman ingin melakukan testing kepada user, teman-teman harus memfasilitasi apa yang perlu dilakukan oleh user ini dan jelaskan apa yang perlu dilakukan oleh user, dan teman-teman pasti nanti sebagai fasilitator dan ingin mengetes sebuah skenario, sebuah tampilan prototipe UI UX misalnya ya. Nah, teman-teman juga harus menjelaskan skenarionya, menjelaskan apa yang perlu dites, dan menjelaskan, enggak menjelaskan nih, memberikan kalimat yang akan memunculkan inisiatif dari partisipannya. Jadi bukan kok mengarahkan gitu, enggak, tapi cuman memberikan kalimat, memberikan penjelasan sedikit tentang apa skenario yang ada. Jadi nanti si partisipannya itu bisa jalan dengan sendirinya. Oke, kalau fasilitator seperti itu. Nah, terus partisipan. Partisipan ini apa sih tugasnya gitu? Kalau partisipan ini tugasnya lebih ke mengerjakan tugas yang diberikan oleh si fasilitator. Karena di dalam tugas tersebut ada list-list, ada skenario untuk si partisipan melakukan sebuah aksi dalam testingnya. Jadi ya seperti dalam flow-nya tersebut ya, fasilitator itu memberikan observes, interviews, terus si partisipan ini langsung beralih ke tugas yang diberikan oleh fasilitator. Terus setelah tugas selesai, partisipan ini memberikan feedback kepada fasilitator. Jadi memberikan temuan-temuan dia, memberikan apa yang dia temukan dan apa yang dia bingungkan selama mentesting sebuah prototipe ini gitu. Ini di fasilitator nanti itu juga wajib untuk mencatat, untuk mendokumentasikan apa aja yang terjadi dalam situasi tersebut. Jadi meskipun kata-kata kecil ketika partisipan itu mentes sebuah website ya, itu kalau memang misal ya buttonnya itu sulit dipencet dan partisipan itu refleks ngomong, aduh buttonnya kok sulit dipencet ya. Nah itu fasilitator itu harus dicatat kata-kata kecil kayak gitu. Jadi memang testing di sini memang gunanya kayak gitu dan kerjanya juga kayak gitu. Jadi ya memang kompleks itu testing. Dan itu tuh sangat penting. Oke, lanjut. Oke, di usability testing ini ada 2 tipe ya. Untuk tipe yang pertama adalah moderated. Di sini moderated ini adalah memberikan atau memfasilitasi testing secara langsung. Jadi bertemu secara offline ya kasarnya. Nah, di sini tugasnya fasilitator ini ya seperti saya jelaskan tadi, fasilitator itu memberikan sebuah skenario yang harus dilakukan oleh user ketika user itu membuka tampilan prototipe Figma dari fasilitator tersebut. Jadi ya kalau berkomunikasi secara offline itu namanya moderated ya teman-teman. Lalu lanjut di tipe yang kedua, yaitu unmoderated. Unmoderated ini kebalikannya dari moderated. Unmoderated ini dia itu adalah tipe usability testing yang secara online. Nah, dan di sini unmoderated ini bisa melalui bisa melalui Google Meet atau Record dan lain-lain. Dan ini adalah 2 tipe
Ya, ini adalah dua tipe yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di antara moderated dan unmoderated ini pastinya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Oke, lanjut. Di moderated ya. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihannya dari moderated. Untuk kelebihannya nih, ada insight lebih mendalam, bisa tanya langsung. Oke, benar. Nah, lalu yang poin kedua, bisa fleksibel dan bisa mengatur skenario. Nah, jadi memang kelebihan dari moderator kan kita bertemu secara langsung, ya. Jadi otomatis kita mudah kan untuk bertanya apapun itu dan memberikan ekspresi apapun itu kepada si fasilitatornya, ya. Dan ini juga kita bisa fleksibel, ya, bisa fleksibel mengatur skenario atau bisa fleksibel untuk membaca skenario yang ada. Nah, ini kekurangannya, ini kalau moderated itu butuh waktu atau biaya lebih. Memang benar, soalnya kan bertemu secara offline, sorry. Jadi kita perlu menyisipkan waktu kita dan harus mengeluarkan biaya karena ya sebuah testing itu memang perlu tempat yang nyaman, aman, dan kalau bisa hening sih. Oke. Untuk yang kedua nih kelemahannya, bisa ada bias fasilitator. Nah, ini teman-teman paham nggak apa yang dimaksud bias fasilitator? Jadi bias fasilitator ini adalah refleks dari fasilitator, kayak ketidaksengajaan. Nah, sebuah usability testing itu kan harusnya nggak boleh ada panduan, nggak boleh ada bimbingan. Nah, jadi ya biarin aja teman-teman itu mengasihkan sebuah skenario untuk testing, skenario dari prototipe teman-teman, dan itu teman-teman setelah mengasihkan, itu teman-teman diam. Teman-teman nggak boleh membimbing, nggak boleh menyarankan, nggak boleh melakukan aksi, dan nggak boleh menunjukkan langkah-langkahnya. Jadi misal user itu masuk ke tampilan login. Nah, ternyata di tampilan login tersebut user bingung mau login ini buttonnya mana, terus mau daftar ini buttonnya mana. Nah, ketika user tanya ke fasilitator, ya fasilitator di situ nggak perlu menjawab karena sudah ada jawabannya. Nah, jadi seperti apa yang aku bilang tadi ya teman-teman, jawaban dari case ini itu adalah tentang kebingungan user terkait button login itu di mana, button daftar itu di mana. Dan itu otomatis akan masuk ke dalam list evaluation, list apa yang perlu dibenahi. Gitu. Nah, kalau bertemu offline, ini biasanya ketika user itu bertanya, ternyata si fasilitatornya itu masih ada rasa untuk membantu gitu. Niatnya itu membantu, tapi ternyata feel-nya dari testing itu tidak berjalan. Ya. Kalau moderated seperti itu. Oke. Untuk yang unmoderated, ya. Kelebihannya cepat dan hemat biaya. Ya memang unmoderated ini kan bertemu secara online. Jadi otomatis ini bisa waktunya juga bisa fleksibel dan hemat biaya juga karena tidak perlu keluar ke sana kemari kan. Nah, lalu di poin kedua ini jangkau lebih banyak pengguna. Nah, jangkau lebih banyak pengguna ini yang dimaksud adalah jangkau lebih banyak user yang mau kita ajukan testing. Dan ini saran kalau dari aku ya memang testing ini nggak perlu banyak-banyak user karena kita juga men-screening kriteria orang yang akan kita jadikan sebagai user. Karena memang buat testing ini kita juga kan perlu kriteria di mana misal fasilitator ini memerlukan user yang kriterianya itu paham tentang informatika,
paham tentang apps, mobile, desktop, dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi juga. Lalu untuk kekurangannya, ini tidak bisa bantu langsung saat macet. Nah, ya seperti apa yang sudah tertera ya teman-teman, online itu meskipun kita bisa membantu di saat macet, itu pasti kita nggak bisa diambang lah kalau unmoderated itu ya. Karena diantaranya kita ingin membantu, tapi itu adalah sebuah testing gitu. Kalau macet kan itu sebenarnya juga masuk ke dalam list evaluasi gitu. Apakah macet ini gara-gara servernya yang taruh overload, atau macet ini gara-gara jaringannya yang lemot gitu kan. Nah ini kekurangannya ya seperti itulah. Dari fasilitator itu tidak bisa langsung merespon tentang kemacetan tersebut. Jadi perlu dianalisis dulu. Nah, ini aku ada beberapa contoh aplikasi. Di sini ini adalah aplikasi usability testing ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman pelajari sendiri nantinya, karena ya memang di sini saya juga masih belajar terkait aplikasi-aplikasi yang ada di sini, terkait user testing, Logback, Mice, Hotjar, dan Optimal Workshop. Ini adalah aplikasi yang memang dikhususkan untuk testing, dan ini sangat-sangat recommended banget sih dari aku ya, soalnya memang di dalam aplikasi ini itu ada beberapa fitur yang lebih memudahkan untuk kita melakukan sebuah testing kepada user. Jadi ada ruangannya sendirilah di aplikasi ini. Dan ini juga aplikasi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, maupun perusahaan startup maupun perusahaan yang memang sudah besar gitu. Jadi masih relevan dan masih worth it banget nih aplikasi. Oke, kita kembali lagi ke usability testing. Di sini definisinya perlu aku tekankan lagi, ini adalah menguji hasil desain kepada pengguna dengan skenario yang telah dibuat secara langsung. Nah, ini proses umumnya, ini kita mencari partisipan yang sesuai, membuat skenario testing, dan melakukan tahapan pelaksanaan. Nah, mencari partisipan yang sesuai nih teman-teman. Yang seperti aku katakan tadi ya, ketika teman-teman itu melakukan sebuah testing, pastinya itu teman-teman mengajukan oleh orang yang awam, orang yang masih belum mengerti prototipe teman-teman, dan masih belum mengerti flow teman-teman. Jadi orang awam tersebut memang benar-benar masih pertama kali nih megang prototipe yang teman-teman sediakan atau prototipe yang teman-teman kirim. Dari dengan pertama kali tersebut dan dengan pengetahuannya yang memang masih belum secara keseluruhan, si user tersebut bisa improve di testing tersebut. Jadi memang nggak ada unsur manipulasi dan lain-lain. Dan kalau bisa ketika teman-teman itu memilih sebuah partisipan atau sebuah user, itu diusahakan itu tidak dari temennya kalian. Jadi memang takutnya kalau ini ditujukan oleh orang yang sudah mengenal kita, itu dia akan melakukan sebuah manipulasi. Dan untuk membantu kita, niatnya kan kita mengajukan untuk testing. Ya kalau memang ada error, ada kendala atau ada kekurangan, itu bisa disampaikan ke kita, kan gitu kan. Tapi terkadang memang ketika kita memilih sebuah user atau partisipan yang dekat dengan kita, maka dia juga membantu kita dengan dalih dia itu pengen kita itu lebih mudah ngerjainnya. Nah itu jadi bakal menjadi sebuah manipulasi, kan itu tidak jujur. Nah untuk saranku memang ketika teman-teman mencari sebuah partisipan ini, cari aja yang memang belum kenal, memang belum ada relasi apapun, dan masih belum tahu tentang aplikasi teman-teman atau tampilan UI UX teman-teman. Jadi sebenarnya kalau memang sudah kenal sih nggak apa-apa, tapi cumanya bisa dibilang dari awal kalau ini adalah sebuah testing, dan apapun
kendala apapun, error apapun nanti bisa disampaikan ke saya dan saya nanti akan segera mencatatnya gitu kan. Itu nggak apa-apa. Oke, langsung oh ya di poin kedua ya, membuat skenario testing. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti aku ada contoh, tapi aku coba jelasin dulu ya terkait skenario. Skenario yang dimaksud ini adalah sebuah kalimat yang ditujukan ke user atau ke partisipan agar partisipan tersebut mempunyai inisiatif untuk melakukannya. Jadi misal, ini teman-teman mengajukan aplikasi terkait Spotify ya kemarin ya, Spotify ya. Oke, teman-teman menguji prototipe-nya Spotify. Nah, di situ teman-teman harus memberikan sebuah skenario kepada usernya dengan kalimat misal, saat ini saya sedang patah hati. Saat ini kamu sedang patah hati dan kamu ingin mencari musik galau yang berjudul Kenangan Manis dan artisnya itu ini. Maka maka carilah lagu tersebut melewati fitur yang ada pada aplikasi atau prototipe tersebut. Nah, sebagai sebuah user yang awam, itu kan pasti akan melakukan tindakan atau akan melakukan sebuah aksi untuk menjalankan sebuah skenario tersebut. Jadi dia akan masuk login, daftar dulu, terus login. Nah, setelah login ya antara dia itu menggunakan fitur searching atau dia langsung mencari manual di lagu terpopuler dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau skenario ini juga tegaskan user itu mencari lewat mana. Nah, tapi jangan sebutkan fitur itu namanya apa. Jadi ngomong aja dengan cara ya memang kalau teman-teman kalau kamu ingin mencari album atau lagu yang tentang galau dan berjudul Kenangan Manis, itu cari dari fitur yang sudah tersedia. Nah, pastinya nanti memang user itu melakukan sebuah aksi dan mencari fitur apa ya yang gunanya itu untuk mencari sebuah lagu. Nah, kalau di Spotify itu kan yang kita pelajari kemarin, itu kan ada fitur namanya searching. Dan itu pasti juga teman-teman tahu kan. Di sini pasti ya menggunakan Spotify semua. Jadi fitur searching itu gunanya untuk mencari sebuah lagu. Ya. Dan ketika user nanti melakukan fitur tersebut, apakah fitur tersebut lancar digunakan? Apakah user kebingungan mencari fitur tersebut? Apakah masih sesuai kebutuhan? Nah, itu perlu dicatat. Jadi ekspresi emosional user itu perlu dicatat juga. Nggak hanya tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh user. Nah, jadi kan tadi ada dua tipe ya. Ada moderate dan unmoderate. Nah, di situ teman-teman tuh harus melihat tindakan yang dilakukan dan ekspresi yang dikeluarkan gitu. Kalau misal si user ini masuk ke dalam tampilan searching itu tadi. Dan user ini bingung dengan mengeluarkan ekspresi yang kayak, ih apa sih ini fiturnya kok nggak jelas banget gitu kan. Nah terus user ini refleks atau spontan mengatakan kayak, ini gimana ya, aku bingung, ini kok gini ya. Nah kata-kata aku bingung, kata-kata kok gini ya, itu sangat berarti banget untuk fasilitator. Karena itu adalah kata-kata verbal yang ringan yang perlu dicatat juga dan perlu untuk didokumentasikan. Ya. Jadi ya seperti itu kompleksnya membuat skenario, membuat testing, usability testing itu sangat kompleks sekali. Oke, lanjut ke tahapan pelaksanaan. Di sini ada 7.
tahapan yang aku tahu ya tentang usability testing. Yang pertama ada perkenalan diri dulu dan menjelaskan tujuan testing. Jadi di awal-awal kalian perlu memperkenalkan diri, kalian itu asalnya dari mana, kalian itu sedang berada di company mana, dan kalian itu sedang membawakan apa yang ditujukan oleh kepada user tersebut. Nah, tujuannya juga teman-teman harus jelaskan karena memang tujuan ini penting untuk membuat kepercayaan kepada user atau partisipannya. Yang kedua, jelaskan tujuan melakukan testing kepada user. Oke, sudah ya. Harus menjelaskan sebuah tujuan karena ini membangun kepercayaan. Yang ketiga, user memperkenalkan diri. Nah, mintalah user untuk memperkenalkan diri, dari mana asalnya, dan user ini sekarang kesibukannya apa, dan sebagai apa. Ya, profesinya atau sebagai mahasiswa atau memang sudah bekerja, ya itu harus jelas juga. Karena di sini kita juga perlu men-tracking usia, kesibukan, atau kegiatan-kegiatan profesi mereka. Karena di situ kita bisa menentukan tingkat tingkat pemahamannya, ya, tingkat kekuasaannya lah terhadap produk yang kita ajukan untuk testing. Lalu memberikan link prototype, Figma teman-teman. Jadi ya menyerahkan link, lalu di situ langsung aja diimplementasikan oleh user atau partisipan. 5. Meminta user untuk share screen. Nah, share screen ini yang berguna di unmoderated, ya. Di unmoderated itu kan kita online, jadi harus share screen agar kita mengerti flow yang dijalankan dan ekspresi yang diberikan. Ya. Dan itu juga bukan harus share screen aja, itu harus on cam, harus on mic, ya. Karena kita juga perlu tahu apa interaksi yang diberikan oleh partisipan kepada kami para fasilitator gitu. Nah, keenam, mulai membacakan skenario pertama. Nah, kan di beberapa aplikasi itu pasti ada page gitu kan. Ada beberapa halaman yang memang itu terpisah. Nah, teman-teman ketika membuat skenario itu usahakan tidak lebih dari 2 halaman. Misal, di sini teman-teman mulai membacakan skenario pertama. Oke, teman-teman mempunyai aplikasi seperti Spotify tadi ya, ya. Nah, di situ ada 2 tampilan nih. Ada 4 tampilan nih. Yang pertama ada login, beranda, lalu ke fitur pelajari artis, fitur range atau ini ya, rank paling tertinggi, musik apa atau genre apa gitu kan. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah skenario, ini kalau bisa jangan lebih dari 2 page karena di situ nanti mempengaruhi kedetailan testing. Misal teman-teman itu memberikan skenario itu hanya untuk login sampai ke beranda. Nah, seperti itu aja. Oke, untuk yang ketujuh, ini ada melanjutkan testing hingga skenario selesai. Oke, lanjut. Nah, ini ada jumlah user ideal. Disarankan 5 pengguna untuk mendapatkan data yang cukup dan pola yang terlihat. Nah, di sini jumlah user ideal ini ya memang seperti yang gue katakan di awal tadi ya, nggak perlu banyak-banyak user atau nggak perlu banyak-banyak partisipan. Kita hanya saja kita perlu user atau partisipan yang memang benar-benar bisa memberikan feedback untuk kita, bisa memberikan ekspresi alami yang sudah diterimanya gitu kan. Lalu poin selanjutnya ada hal penting saat pelaksanaan. Nah, jelaskan skenario dengan jelas, jangan memotong pembicaraan penggunaan,
buat skenario yang simpel dan tidak mengarahkan. Nah, arti dari hal penting saat pelaksanaan di sini adalah hal yang perlu teman-teman ingat. Ya, jangan sampai hal ini teman-teman lakukan. Karena seperti itu ya, membuat skenario dengan simpel dan tidak mengarahkan. Nah, ketika teman-teman itu membuat skenario yang berlibat dan teman-teman itu mengarahkan, itu kan bukan testing namanya, tapi langkah-langkah penggunaan aplikasi, bukan testing. Nah, lalu selanjutnya ada contoh dokumentasi. Di sini menentukan tujuan, tolak ukur, target partisipan, link prototype, template perkenalan, dan skenario yang bersifat cerita. Oke, selanjutnya hal yang dinilai dan dicatat. Di sini tertera komentar verbal, langkah, durasi, keberhasilan atau kegagalan, dan feedback. Nah, di sini ya memang yang kita mention di awal tadi, komentar verbal, apa kata spontan dari user atau partisipan itu perlu dicatat. Meskipun kata sekecil apapun dan seringan apapun ya, itu mewakili ekspresi alami manusia. Jadi kalau memang testing ini kan targetnya memang keseluruhan manusia yang random gitu kan, dan yang tidak paham flow, masih belum tahu flow-nya. Jadi ya kita itu menggali ekspresi atau respon dari user yang masih belum mengerti prototipe kita. Lalu di sini setelah tiap skenario dan di akhir sesi minta feedback dan rating kesan keseluruhan. Jadi ketika selesai melakukan sebuah testing, teman-teman itu meminta feedback apa yang dirasakan selama testing, apa yang menjadi titik kendala user itu, titik kendala user pada testing. Lalu memberikan rating juga. Rating misal dari 1 sampai 10. Apakah di aplikasi saya ini bisa relevan untuk saya publish atau saya luncurkan untuk ke depan. Nah, itu nanti muncul nih rating dari usernya. Misal user memberikan 5, ya kan itu masih di tengah-tengah dan itu masih perlu dikembangkan karena target kita 9. Memang aplikasi itu tidak bisa sempurna di mata semua orang. Nah, aplikasi itu tidak bisa sempurna. Mungkin di mata kita sebagai desainer ya, UI UX itu sudah sesuai, udah bagus, udah prototipenya relasinya udah bagus. Tapi ketika kita serahkan kepada pengguna-pengguna lain, itu dia merasa masih ada beberapa yang perlu dibenahi, entah itu kegunaan, entah itu desain, entah itu tata letak, layout, dan lain-lain kan. Jadi ya itulah pentingnya testing kepada orang yang masih belum mengerti flow aplikasi kita. Nah, di sini penjelasan saya tentang usability testing ini udah selesai. Ini kita akan switch ke contoh ya, contoh dari berkas usability testing atau template catatan usability testing tersebut. Oke, bentar ya, nanti share screen-nya. Oke, bentar kan. Oke. Nah, ini adalah Google Sheet ya. Dan ini adalah berkas atau tempat catatan teman-teman jika melakukan sebuah testing. Ya, ini kalau dari proses sederhananya ya, maksudnya ini memang cara usability testing yang udah lama dan ini bukan yang terbaru, yang terupdate, dan ini juga
menurut sepahaman saya, jadi kalau teman-teman mau explore lagi yang lebih update, yang lebih baru, yang lebih banyak fitur, itu teman-teman bisa mencoba aplikasi-aplikasi yang sudah saya rekomen di awal tadi. Karena ya memang di aplikasi tersebut sudah ada ruangan tersendiri untuk testingnya. Oke. Nah, di sini ada tertera nih usernya, siapa namanya ya kan. Ada Budi, ada Badi, ada Pedi ya. Nah, di sini ketika teman-teman itu melakukan sebuah testing, sudah mulai nih teman-teman untuk melakukan sebuah testingnya. Nah, teman-teman harus mencatat tujuan. Tujuan teman-teman melakukan testing itu apa gitu. Nah, jadi tujuan ini itu per skenario ya. Bukan kok tujuan keseluruhan testing apa. Jadi per skenarionya. Misal tujuan teman-teman ini mengetahui apakah desain ulang aplikasi streaming musik ini memudahkan user untuk menemukan lagu dan membuat playlist. Nah, ini tujuannya. Tujuannya adalah memudahkan dan menemukan lagu ketika user membuat playlist. Nah, ini adalah tujuannya. Lalu tolak ukurnya, user dapat menyelesaikan semua skenario dari fitur Spotify. Nah, user dapat menyelesaikan semua skenario dari fitur Spotify. Jadi kan kayak yang aku bilang kemarin, di sebuah tampilan aplikasi itu pasti ada page 1, page 2, page 3, dan lain-lain. Itu pasti ada halaman-halaman tersendiri. Jadi nggak mungkin kita membuat satu skenario untuk semua halaman. Jadi nggak mungkin. Jadi ya minimal 2 tadi lah, maksimal 2 tadi yang aku jelasin. Oke. Lalu di target participation. Nah, di sini target partisipan teman-teman itu siapa? Target user teman-teman itu siapa? Apakah ini pengguna Spotify atau pengguna aplikasi musik yang lain? Apakah orangnya suka musik? Apakah orang yang teman-teman tujukan itu adalah seorang mahasiswa, seorang siswi, atau seorang pekerja lepas? Itu kan teman-teman juga harus menyesuaikan di situ. Harus mencatatnya. Misal di sini pengguna Spotify aktif usia 18 sampai 35 tahun. Familiar dengan aplikasi musik lain seperti Joox atau YouTube musik. Nah, ini jelas. Seperti ini jelas. Jadi dari tujuan sampai target partisipasi ini jelas. Enak teman-teman untuk memahami atau melacak kriteria orang yang memang benar-benar sebagai calon partisipan atau user teman-teman. Nah, terus di bawahnya ada prototipe yang digunakan. Nah, prototipe apa yang digunakan? Kalau kita kan kemarin membuat aplikasi Figma ya, membuat tampilan UI UX dari Figma. Nah, ini ya teman-teman masukkan aja. Kalau teman-teman seorang UI UX, masukkan sebagai Figma. Dan kalau teman-teman seorang developer, masukkan sebagai aplikasi. Dan ya ini tuh menyesuaikan bidang teman-teman sih. Dan usability testing ini kan bukan untuk UI UX aja, ini juga untuk developer. Tapi dengan konsep yang berbeda jauh. Nah, ini misal ada Figma Spotify Clone ke mobile. Ada Figma Spotify Clone ke mobile. Spotify Clone ke tablet gitu. Yang ini menguji responsivitas apakah tampilan kita itu udah responsif atau belum. Nah, kan gitu juga perlu diuji. Consent form. Consent form opsional. Ini consent form ya memang ini tuh kita juga perlu menyediakan form yang benar-benar itu memuat semua biodata dari usernya. Jadi tapi ini opsional aja sih. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, kalau diisi juga nggak apa-apa. Lalu di bawahnya ini ada dokumentasi. Ini dokumentasinya teman-teman itu dibungkus lewat apa?
lewat Drive atau misal lewat langsung dikirim aja lewat foto atau lewat penyimpanan lain gitu untuk dokumentasinya. Jadi dokumentasi ini berupa foto atau berupa screenshot dari kegiatan teman-teman melakukan usability testing. Yang bawahnya ada peran fasilitator, pengamat, dan notulen. Nah, di sini juga kita perlu peran di sini. Peran di sini itu berarti untuk siapa yang berkontribusi dalam testing ini gitu. Siapa yang berkolaborasi atau berkontribusi pada testing ini. Jadi kita juga perlu menentukan itu. Lalu bawahnya ada pertanyaan. Perkenalan ya. Yang pertama perkenalan. Nah, di sini ada beberapa perkenalan ya. Dan ini teman-teman bisa lakukan. Misal, selamat malam, nama partisipasinya siapa? Misal, selamat malam Budi. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk usability testing pada malam hari ini. Nah, itu kata-kata sambutan lah. Kata-kata sambutan untuk si Budi. Dan itu si Budi menjawab apa, itu dicatat. Menjawab apa dan arahnya kemana itu juga perlu dicatat. Lalu di bawahnya ini ada deskripsi tugas dan skenario 1 atau skenario pertama. Nah, di sini ada contoh skenario ya. Skenario adalah bayangkan kamu pengguna baru yang ingin mencoba aplikasi pemutar musik bernama Spotify. Silakan masuk menggunakan form login yang tersedia, lalu jelajahi halaman beranda dan temukan lagu Kenangan Manis dari Pamungkas untuk mulai diputar. Nah, ini adalah sebuah skenario teman-teman. Dan skenario ini nggak boleh menjelaskan user itu harus memencet button apa, user itu harus mengeksplor bagian mananya, itu nggak boleh. Karena karena skenario itu memang benar-benar mentah agar user atau partisipasinya itu melakukan sebuah kegiatan yang alami atau sebuah tindakan yang alami. Ya, jadi itu yang menjadi target kita selama ini juga kan terkait testing. Nah, lalu di bawahnya ini adalah hasil tugas dan skenario pertama. Nah, komentar verbal. Nah, ini misal contoh ada, oh saya bingung harus mulai dari mana. Oh, ini lagu Pamungkas ya. Oh, saya kira ke-play, ternyata belum. Nah, ini contoh-contoh komentar verbal yang perlu kita catat. Dan ini adalah komentar verbal yang dikatakan oleh seluruh manusia, ini adalah bisa divalidasi bahwa ini adalah kata-kata yang jujur gitu. Jadi kata-kata yang jujur seperti ini itu perlu dicatat. Apa kata-kata yang istilahnya refleks, spontan ya kan. Spontan langsung bilang, saya bingung harus mulai dari mana. Terus langsung bilang, oh ini lagu Pamungkas ya. Itu kan ada dengan kata-kata ini berarti kan user itu masih ada kebingungan terkait tindakan dia. Lalu selanjutnya ada langkah yang dilakukan. Mengamati layar login lalu menekan tombol login. Nah, misal user mengamati layar login lalu menekan tombol login. Lalu di body ini yang dia tanya validasi, oh ini lagu Pamungkas ya. Dia scroll ke bagian rekomendasi dan klik cover lagu. Nah, lalu di body ini yang dia ngomong, saya kira sudah ke-play, ternyata belum. Nah, body ternyata di sini melakukan klik kartu lagu dan diam beberapa detik. Nah, ini adalah tindakan yang perlu dicatat dan ini adalah komentar verbal yang perlu dicatat. Ini saling berhubungan dan ini juga melalui sebuah interaksi yang secara langsung atau dari moderate ke unmoderate. Kalau
yang pertama ini kan komentar verbal ini harus on mic kan. Karena kita ingin mendengar, fasilitator ini ingin mendengar keluh kesah dari si usernya. Nah, yang bawahnya klik kartu lagu ini kita perlu on cam. Kalau misal ini unmoderated, kita perlu on cam atau kita perlu share screen karena di sini kita tahu langkah di mananya user itu bingung, langkah di mananya user itu mengatakan komentar verbal tersebut. Nah, lanjut di bawahnya di sini ada durasi penyelesaian. Nah, berapa durasi yang diselesaikan per usernya? Ada 25 detik, 18 detik, dan 10 detik. Di bawahnya ini ada keterangan sukses atau tidaknya. Nah, kalau masih bingung, nah ini kan kalau misal Budi ya, Budi itu masih bingung tentang dia itu mau mulai dari mana. Dan dari situ kan sudah bisa disimpulkan bahwa tampilan yang kita suguhkan atau tampilan yang kita berikan kepada Budi ini masih belum sesuai kegunaan atau masih belum relevan, masih belum efektif. Maka kita memberikan keterangan yang tidak, karena masih tidak efektif dan masih tidak sukses. Ya, lalu yang sampingnya ini sukses, ya, karena si Badi ini sudah scroll bagian rekomendasi dan sudah mengklik cover lagu. Tapi ya memang namanya juga manusia, dia pasti masih memvalidasi kepada fasilitator. Oh, ini lagu Pamungkas ya. Padahal di situ fasilitator ini nggak boleh menjawab itu. Nah, jadi ya memang itu adalah ekspresi alami yang dikeluarkan oleh usernya. Di bawahnya ada catatan. Nah, catatan di sini misal Budi ya. Budi tadi bingung karena tombol sign up dan login ini berdampingan tanpa penekanan yang jelas. Lalu si Badi ini menemukan lagu dengan mudah melalui gambar teks yang jelas. Nah, dan untuk Badi ini tidak ada indikator visual bahwa lagu sedang diputar. Nah, jadi di antara Budi dan Bedi, yang di antara kiri dan yang paling kiri dan yang paling kanan itu berhubungan dengan sukses atau tidaknya. Nah, tidak ini tidak sukses, teman-teman memberikan alasan tidak sukses ini karena apa? Nah, itu perlu masuk ke dalam catatan gitu. Lalu bawahnya ada pertanyaan pasca usability testing. Contohnya, apakah kamu merasa mudah memahami alur login di aplikasi ini? Nah, lalu si Budi ini menjawab, ya, meskipun tombol login dan si sign up ini terlihat sangat mirip. Lalu Bilanya menjawab lagi, ya, tetapi warna tombol terlalu mencolok dibanding latar belakang. Nah, ini adalah interaksi yang perlu teman-teman keluarkan kepada si partisipan atau usernya. Karena di sini teman-teman menganalisis dari POV user atau partisipannya. Apakah dari dia itu, apakah benar dia itu melakukan ini, alasannya ini, gitu. Ini teman-teman harus menanyakan pasca usability testing ini. Nah, bagaimana pengalamanmu saat menjelajahi halaman beranda? Apakah kamu bisa menemukan dan memutar lagu dengan mudah? Di situ tanyakan aja. Ketika dia tuh sudah selesai testing, meskipun teman-teman itu sudah mencatat ya, teman-teman itu sebagai fasilitator sudah mencatat, sudah mendokumentasikan, udah ada ringkasannya nih. Kasarnya udah ada ringkasannya, tapi teman-teman itu harus tetap menanyakan kepada usernya langsung. Karena catatan ini tidak berarti tanpa teman-teman itu berinteraksi langsung kepada usernya. Gitu. Oke, untuk kurang lebihnya itu ya. Nah, untuk di paling atas ini ya, ini belum jelaskan. Di paling atas ini adalah link dari prototipe atau tampilan yang teman-teman suguhkan atau berikan ke partisipan atau user. Ini adalah, jadi keseluruhannya ini adalah
berkas fasilitator lah. Nah, jadi di sini itu nanti jelas ketika develop atau desainer nanti melihat ini, ya kan jelas keterangannya apa, lalu POV-nya dari dia itu apa, lalu di bagian mananya itu kan jelas. Nah ini Google Spreadsheet ini aku ada template sih, ya aku siapin template, teman-teman nanti bisa mencoba ketika teman-teman harus melakukan sebuah testing, entah itu ke UI UX apapun, bisa diterapkan. Dan kalau memang teman-teman ingin eksplorasi lebih jauh lagi ke aplikasi-aplikasi yang sudah aku rekomen di awal tadi, ya nggak apa-apa. Ini cuma sebagai pembelajaran teman-teman aja. Kalau memang teman-teman mau pakai, ya nggak apa-apa pakai aja. Kalau misal teman-teman mau pakai aplikasi, ya belajar di aplikasi tersebut. Karena sangat-sangat kompleks kalau di aplikasi. Oke, terkait di sini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada kata-kata terakhir. Nah, usability testing itu penting buat memahami bagaimana pengguna itu berinteraksi alami dengan produk kita dan mendeteksi masalah desain lebih awal. Nah, jadi ya usability testing itu penting untuk kita mendengar pemahaman dari user dan berinteraksi alami dengan usernya. Kita nggak boleh melebihkan aplikasi kita. Kita nggak boleh melebihkan aplikasi kita, melebihkan tampilannya gimana, desainnya gimana, prototipenya gimana. Kita nggak boleh melebihkan. Kita hanya boleh untuk menyerahkan. Kita hanya boleh untuk menyerahkan dan memberikan skenario. Kita nggak boleh melebihkan serta merendahkan. Karena itu nanti akan menjadi guncangan di saat testing tersebut. Jadi hasilnya bahkan kurang maksimal dan terdapatnya manipulasi di dalam proses testing. Dan di sini juga sebagai seorang fasilitator, ini teman-teman itu nggak boleh menyalahkan desainer, nggak boleh menyalahkan developer, karena ya memang testing ini gunanya untuk pembenahan. Kan namanya desainer, developer ini tidak luput dari kesalahan. Pasti mereka juga melakukan sebuah kesalahan dan tindakan-tindakan yang memang kurang efisien untuk diterapkan ke tampilannya. Nah, maka dari itu sebuah fasilitator ini harus mendukung tampilan yang ada dan tampilan yang sudah dibuat. Jadi ketika nanti diserahkan, teman-teman fokusnya hanya mengambil feedback dari user atau partisipan yang sudah teman-teman pilih. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sesi Q&A, teman-teman. Jadi penjelasannya sudah selesai terkait usability testing dan feedback. Mungkin yang masih bingung nih terkait usability testing dan feedback ini, bisa ditanyakan ke sini. Bisa ditanyakan langsung. Ya, bisa lewat on mic atau chat juga boleh. Terserah. Oke teman-teman, kalau ada yang masih dibingungkan terkait usability testing dan feedback ini, bisa ditanyakan dan kita diskusi atau belajar bareng di sini. Jadi bukan hanya saya juga yang perlu menjawab. Kalau teman-teman ada yang lebih paham daripada saya, silakan dijawab juga, nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Adakah yang masih dibingungkan? Ya aku tunggu sampai jam 10 jam 10.40 ya. Jam 10.40 terkait Q&A ini.
Mungkin teman-teman masih merangkai kata atau, masih memikirkan apa yang perlu ditanyakan, monggo nggak apa-apa. Tunggu sampai jam 10.40. Oh, revisi revisi lagi ya, teman. Sampai jam 10.37. Ya, yang mau ditanyakan, apapun itu terkait usability testing, silakan dari, on mic juga boleh, chat juga boleh. Oke, saya kira masih belum ada yang, mau ditanyakan. Mungkin teman-teman untuk kedepannya bisa tanya aja di grup ya, bisa tanya aja di grup, atau enggak kalau, eee, teman-teman misal mau juga nggak apa-apa, tanya di grup aja, nanti bakal dibalas sama teman-teman yang lain. Ini aku share link absensinya ya. Dan kita juga
Habis ini aku share ini teman-teman, kuis. Kita ada kuis ringan-ringan cetek-cetekan. Ya. Bentar. Nah, itu ada link kuisnya ya. Ya, ini kuis dasar aja tentang usability dan feedback yang teman-teman isi sesuai pemahaman teman-teman. Dan kalau teman-teman itu mau menanyakan hal yang apa aja yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya di grup aja. Nanti bakal dibantu menjawab juga kalau misal aku masih belum bisa buka grup. Jadi santai aja. Oh ya teman-teman, yang terakhir kali nih, untuk terakhir ini bisa foto bareng ya untuk pendokumentasian kita hari ini. Aku sarankan teman-teman bisa on cam agar foto kita bagus. Ya, aku tunggu ya teman-teman untuk on cam. Kita foto bareng dan mendokumentasikan siapa aja nih yang hadir di minggu ke-6 SLP. Soalnya di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan sebuah final project. Nanti akan dilanjut ke minggu berikutnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang minta tolong banget kalau misal bisa on cam, bisa disarankan on cam ya. Oke lah, langsung aja ya kita foto ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi teman-teman. Sekali lagi. Dokumentasi yang kedua. Oke. 3, 2, 1. Oke. Oke, sip. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Aku harap teman-teman bisa mengerti atau memahami apa yang sudah aku jelasin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Teman-teman bisa terus semangat, terus niat untuk mengikuti pelatihan ini. Oke, semangat. Bisa langsung aku tutup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.